Inilah 10 tips menemukan jati diri. Komitmen terhadap identitas membuat seseorang lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Mereka juga akan merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri berkat kepercayaan diri dan kejelasan yang dibangun dari identitas tersebut. Penting juga untuk disadari bahwa kehidupan manusia itu tidak statis, dan ada kalanya kita akan mempertanyakan identitas kita seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Dan juga penemuan identitas diri tidak akan berhenti pada usia tertentu. Oleh karena itu, setelah memahami jati dirinya, akan lebih mudah bagi seseorang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dan kamu bisa melakukan beberapa tips berikut ini, agar kamu mudah untuk menemukan jati diri. Yang pertama, tanyakan pendapat orang tentang dirimu. Ketika kamu tidak lagi tahu bagaimana cara mengenali diri sendiri, coba tanyakan pada orang-orang terdekat kamu. Minta mereka untuk menilai tentang dirimu. Evaluasi ini bisa datang dalam bentuk kualitas atau momen tertentu yang mereka yakini mewakili siapa kamu yang sebenarnya. Setelah kamu menemukan jawabannya, kamu dapat mempertimbangkan jawaban dari mereka itu dan memikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kedua, jauhi mereka yang mencoba membawamu ke jalan yang negatif. Dalam proses pencarian jati diri, apalagi di usia yang masih bisa dibilang labil, memilih lingkungan pergaulan yang baik memang sangat riskan. Karena terkadang teman-teman kita mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi, jika kamu menemukan tanda-tanda di sekitar kamu yang tidak sesuai, atau jika kamu menemukan hubungan yang sudah tidak sehat, kamu dapat menghindari dan menjauhi teman-teman kamu. Dan kamu tidak perlu khawatir jika tidak memiliki teman, karena ini akan membuat kamu lebih lega berada di jalur yang lebih baik. Dan kalau kamu berada dalam lingkaran sosial yang baik, kamu juga dapat membentuk jati diri yang baik. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah sendiri. Berbagai persoalan akan muncul dalam proses pencarian jati diri seseorang. Kamu selalu saja akan menemui masalah dari yang ringan hingga yang berat. Namun, cobalah untuk mengidentifikasi masalah yang kamu hadapi dan mencoba menyelesaikannya sebaik mungkin. Yang keempat, teruslah melakukan hal yang baik. Seiring dengan proses menemukan jati diri, teruslah melakukan hal-hal baik, hingga hal-hal baik itu juga membantu kamu menemukan jalan yang baik. Yang kelima, luangkan waktu untuk menyendiri dan berpikir. Ingatlah untuk memasukkan waktu untuk tenang, bebas dari rutinitas kerja, gangguan cinta, dan kegelisahan yang mengganggu lainnya. Kamu juga membutuhkan waktu untuk menyendiri, karena pada dasarnya tidak ada orang yang menemukan jati dirinya tanpa meluangkan waktu untuk menyendiri dan berpikir. Dengan menyendiri dan berpikir, kamu dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh jiwamu, serta melakukan penilaian diri yang jujur. Selain itu, ini juga bisa dijadikan momen refleksi untuk mendengar apa yang benar-benar penting bagi kamu tanpa terombang-ambing oleh kebisingan di sekitarmu. Yang keenam, putuskan apa yang membuat kamu nyaman. Jati diri tidak hanya dicari ketika seseorang merasa produktif atau siap. Namun, hal ini juga bisa dilakukan saat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Alangkah baiknya, jika kamu coba mengingat kembali masa-masa sulit yang kamu lalui, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan, dan apa yang membuatmu merasa lebih baik. Dengan mengetahui apa yang kamu sukai, akan membuat kamu lebih mudah menemukan jati diri. Selain itu, kamu juga bisa mencari orang untuk membantumu memperbaiki mood, atau kamu bisa menyendiri dengan mendengarkan lagu atau menonton film. Atau juga kamu bisa makan makanan kesukaan kamu. Yang ketujuh, ketahui kekuatan dan kelemahan kamu. Saat mencari jati diri, kamu perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan kamu. Ini sangat penting, karena mengetahui kekuatan pada dirimu adalah kunci penting untuk menambah percaya diri. Jika kamu tidak mengetahui kelebihan pada dirimu, hal yang ditakutkan adalah kamu akan menjadi tidak menghargai diri sendiri, dan kamu menjadi kurang percaya diri. Kekuatan itu bukan hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga kecerdasan, karakter, dan kemampuan mengatur emosi. Dalam hal ini, kamu harus mengetahui kesalahan apa yang pernah kamu lakukan, agar tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan dengan keyakinan yang kuat,
Kamu bisa mengubah kelemahan kamu menjadi kelebihan yang bisa kamu tonjolkan. Yang kedelapan, tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah tentang pencapaian yang berarti dan bagaimana mengubah mimpi menjadi alat yang berguna bagi lingkungan dan hidupmu. Yang kesembilan, sadarilah waktu yang efektif. Jika kamu menemukan waktu yang efektif, ini dapat membantu kamu menghindari melakukan aktivitas pada waktu yang tidak tepat. Secara tidak langsung, ini juga akan membantu kamu menemukan jati diri. Dan yang ke-10, identifikasi diri melalui bakat. Kamu bisa memulai dengan aktivitas yang kamu suka, mencari aktivitas baru, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari pengalaman baru.